Assalamualaikum, di video kali ini aku mau bikin es gabus matcha. Tonton terus video ini ya. Langkah pertama, pastikan sudah siapkan timbangan makanan dan mangkuk. Ini mangkuknya disimpan di atas timbangan dan atur menjadi 0 gram. Kemudian masukkan tepung hun kue sebanyak 75 gram. Lalu tuangkan tepungnya ke dalam panci yang akan digunakan untuk memasak. Langkah kedua, mangkok disimpan lagi di timbangan, diatur menjadi 0 gram. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 35 gram. Karena aku gak mau kemanisan, jadi aku cuman pakai sedikit si gula pasirnya. Nah, kalau misalkan kalian maunya lebih manis, bisa ditambah lagi sesuai selera. Gula pasir yang tadi udah aku tuang ke panci, disatukan dengan tepung hun kue. Nah, langkah ketiga, kita siapkan creamer sebanyak 40 gram. Untuk creamer ini bisa diganti dengan santan, tapi karena aku mau yang lebih simpel, jadi aku pakainya bubuk creamer. Setelah itu, tuang ke panci, disatukan dengan bahan-bahan sebelumnya, lalu diaduk merata. Simpan lagi panci di atas timbangan makanan, atur menjadi 0 gram, lalu masukkan air putih sebanyak 400 gram atau 400 ml ya. Lalu langsung aduk secara merata. Setelah itu langsung masak adonannya hingga mengental di api sedang. Pokoknya harus terus diaduk-aduk agar adonannya tidak menggumpal. Nah, ini dia adonannya sudah mengental, tapi menurutku ini terlalu kental ya. Jadi pas nanti dicetak itu nggak akan rapi jadinya. Jadi saran aku nanti kalau masak adonannya jangan terlalu nunggu sampai kental, biar hasil dicetakannya juga lebih bagus. Selanjutnya kita tuangkan adonannya di loyang. Nah, ini loyangnya sebelumnya udah aku pakai minyak dulu biar gak lengket. Harusnya tuh pakai loyang yang lebih besar biar si adonan satu panci ini cukup satu loyang gitu. Karena ini loyangnya ukuran kecil, jadi aku kira-kira aja dibagi dua. Ya, biar permukaan si adonannya rata, jadi kita goyang-goyangan aja kayak tadi. Nah, ini aku posisinya lupa nggak dibagi dua, jadi aku bawa lagi adonan di loyang yang satu pakai sendok. Pokoknya ini udah kacau banget ya, dan terlalu kental si adonannya, jadi susah banget rapihnya pada saat dicetak di loyang. Nah, ini dia dua loyangnya udah terisi dengan adonan lapisan pertama. Tinggal goyang-goyangkan aja, tapi sayangnya gak rapi karena si adonannya tadi aku masaknya terlalu lama, jadi menggumpal banget. Selanjutnya kita bikin lapisan kedua. Nah, untuk adonannya jadi di panci aja langsung, panci yang udah dipakai tadi nggak perlu dicuci dulu. Ini aku masukkan air putih sebanyak 400 gram, sama seperti adonan pertama ya. Setelah itu kita nolkan lagi timbangannya, lalu masukkan tepung hun kue sebanyak 75 gram. Untuk adonan kedua ini kita pakai coklatos matcha. Di sini aku pakai 2 bungkus matcha. Kalau misalkan kalian lebih suka yang lebih berasa banget matchanya, bisa pakai 3 bungkus matcha ya. Langsung aja diaduk-aduk aja, nggak terlalu lama ya, karena ini nggak bakal larut semua, mengingat si airnya itu air dingin. Tapi kalau misalkan udah dimasak, ini pasti akan tercampur. Selanjutnya kita tambahkan bubuk creamer sebanyak 40 gram, sama seperti adonan pertama ya, 40 gram juga bubuk creamernya. Lalu langsung aduk-aduk merata. Kalau udah ditambahkan creamer,
Setelah itu masak adonannya hingga mengental. Nah, biar nggak menggumpal, pastikan aduk-aduk terus selama memasak. Nah, kalau adonannya udah mateng, langsung masukkan ke dalam loyang di atas adonan pertama. Untuk teksturnya ini menurutku terlalu kental karena aku masaknya terlalu lama. Nah, adonan satu panci ini aku bagi jadi 2 loyang karena si ukuran loyangnya kecil ya, udah aku jelasin tadi. Dan ini loyang kedua, masukkan juga sisa adonannya. Kalau misalkan udah semuanya dimasukkan, tinggal goyang-goyangkan aja si loyangnya biar si permukaannya terlihat lebih rapih. Setelah itu si adonannya ini biarkan sampai dingin dulu biar si adonannya ngeset. Kalau adonannya udah ngeset, kita keluarkan dari loyangnya. Langsung aja potong-potong sesuai ukuran yang diinginkan adonan yang udah dikeluarkan dari loyang tadi. Setelah itu bungkus dengan plastik. Nah, ini aku pakai plastik untuk alas nasi. Si plastiknya itu dibagi 4. Gak perlu pakai perekat lagi ya, karena ini si adonannya kan lengket, jadi si plastiknya juga bakal nempel. Kalau semuanya udah dipotong-potong dan dibungkus, tinggal disimpan aja ke wadah sesuai dengan banyaknya es yang mau kita simpan ke freezer. Mau di satu wadahkan atau mau di 2 wadahkan terserah. Ini aku pakainya cuman 1 wadah aja, jadi disusun aja begini. Kalau misalkan udah, tinggal masukkan ke freezer. Minimal lah didinginkan selama satu malam biar si esnya itu beku. Nah, ini dia es gabusnya udah jadi. Setelah dibekukan lebih dari 1 malam, hasilnya beku banget. Tapi kalau pas dimakan ini nggak susah dimakan ya, nggak susah digigitnya, nggak keras karena mungkin bahannya pakai tepung kue. Jadi pas dimakan itu kayak makan es kue gitu. Makasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.